Hebron, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Khalil, adalah salah satu kota yang sangat penting dalam sejarah agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Terletak di tepi barat, di wilayah Palestina yang kini berada di bawah pendudukan Israel. Hebron memiliki sejarah panjang yang mencakup berbagai periode zaman, termasuk periode Mesopotamia yang terkait erat dengan berbagai tokoh penting dalam sejarah Islam. Dalam konteks Mesopotamia, yang meliputi wilayah Irak modern dan sebagian besar wilayah sekitar Sungai Tigris dan Eufrat, yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban kuno, Hebron terhubung dengan sejarah para nabi yang dihormati dalam agama-agama Ibrahimiyah, Islam, Yahudi, dan Kristen. Sejarah Hebron dalam perspektif Islam lebih berkaitan dengan tokoh-tokoh agama besar seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub yang semuanya memiliki hubungan dengan kota tersebut. Dalam Islam, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi utama yang sangat dihormati dan ia dikenal sebagai Khalilullah, yang berarti teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut tradisi Islam, Nabi Ibrahim datang ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Hebron setelah perjalanan panjangnya di berbagai bagian dunia kuno, termasuk Mesopotamia. Dalam keyakinan Islam, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah di Mekkah. Sebelum dan setelah pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, termasuk Palestina, dan salah satunya adalah Hebron. Setelah kematian Nabi Ibrahim, menurut tradisi Islam, ia dimakamkan di makam Ibrahim di Hebron. Di tempat ini, terdapat Masjid Al-Khalil, yang menjadi salah satu tempat suci bagi umat Islam. Masjid ini yang dibangun di sekitar makam Nabi Ibrahim dan keluarganya, menjadi simbol dari hubungan erat antara Hebron dan sejarah agama Ibrahimiyah. Selain itu, dalam Al-Quran, nama Ibrahim sering disebut sebagai nabi yang taat dan menjadi contoh bagi umat Islam, serta dianggap sebagai leluhur bagi umat Muslim, terutama melalui putranya Ismail. Pada masa Mesopotamia, yang dikenal sebagai pusat peradaban kuno, wilayah yang lebih luas dari Palestina dan Arab terhubung melalui jalur perdagangan dan hubungan sosial antara kerajaan-kerajaan besar seperti Sumer, Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Meskipun Hebron bukan bagian langsung dari Mesopotamia dalam hal wilayah, hubungan budaya dan politik dengan wilayah tersebut tetap ada, karena wilayah ini merupakan bagian dari peradaban kuno yang saling berinteraksi. Kerajaan-kerajaan Mesopotamia yang besar, terutama di sekitar abad kedua sebelum Masehi, berpengaruh besar terhadap seluruh wilayah Timur Dekat, termasuk Palestina. Namun, sejarah Nabi Ibrahim dalam konteks Islam tidak langsung terkait dengan kerajaan Mesopotamia, meskipun di beberapa teks terdapat narasi yang menyebutkan hubungan antara peradaban Babilonia, termasuk Mesopotamia, dan perjuangan Ibrahim melawan kekuatan-kekuatan zalim di zamannya. Dalam tradisi Islam, Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim, dan ia juga sangat dihormati sebagai nabi. Nabi Ishak memiliki dua anak, yaitu Esau dan Yakub, yang juga dianggap sebagai nabi dalam Islam. Nabi Yakub adalah salah satu nabi penting yang menurut Al-Quran dilahirkan di daerah sekitar Hebron. Seperti halnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub juga dimakamkan di Hebron, dan makamnya berada di lokasi yang sekarang dikenal sebagai makam Patriark di bawah Masjid Al-Khalil. Sejarah ini sangat penting bagi umat Islam, karena keduanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub adalah nabi-nabi yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan agama tauhid dan penyebaran risalah Tuhan. Hebron, yang dikenal dalam Islam sebagai Al-Khalil, merupakan salah satu tempat paling suci dalam Islam, berkat keberadaan makam Nabi Ibrahim serta makam Nabi Ishak
dan Nabi Yakub. Kota ini adalah simbol dari kekuatan iman dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sering disebut sebagai kota para nabi dalam banyak tradisi agama. Masjid Al-Khalil di Hebron merupakan tempat ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, yang tidak hanya merupakan makam para nabi, tetapi juga merupakan situs yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Kota Hebron juga dianggap sebagai titik awal dari banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam. Selain itu, wilayah ini juga menjadi bagian dari ekspansi awal umat Islam selama periode Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Meskipun dalam sejarah tersebut, hubungan dengan Mesopotamia lebih banyak terjalin melalui jalur perdagangan dan politik. Hebron atau Al-Khalil memiliki tempat yang sangat istimewa dalam sejarah Islam, terutama karena kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Meskipun dalam konteks Mesopotamia, Hebron tidak berada langsung di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Babilonia atau Assyria, namun wilayah ini tetap terhubung secara budaya dan religius dengan sejarah besar peradaban timur dekat kuno. Dalam perspektif Islam, Hebron bukan hanya kota suci, tetapi juga simbol hubungan erat antara umat manusia dan Tuhan, serta contoh dari pengabdian total para nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Hebron di masa Romawi kuno dalam perspektif Islam. Dalam tradisi Islam, Hebron dikenal sebagai kota yang terkait dengan Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran, Ibrahim disebut sebagai salah satu nabi utama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Al-Khalil dalam bahasa Arab berarti teman dekat atau kekasih. Dan ini merujuk kepada Ibrahim yang dikenal sebagai Khalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim karena kedekatannya dengannya. Nabi Ibrahim diyakini telah menetap di Hebron setelah mengembara jauh dari tanah asalnya, dan disinilah ia dibaringkan setelah wafat. Masjid Ibrahim atau Maqbarah Al-Khalil yang terletak di Hebron adalah tempat yang dianggap sebagai makam Nabi Ibrahim dan juga makam istri-istrinya, termasuk Sarah dan Hajar, serta anak-anaknya seperti Ishak dan Yakub. Tempat ini memiliki nilai penting baik bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen, meskipun menjadi situs yang sangat diperebutkan sepanjang sejarah. Pada masa Romawi kuno, Hebron berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yang merupakan kekuatan besar yang menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Yudea dan daerah sekitarnya. Pada waktu itu, Palestina, yang termasuk Hebron, merupakan bagian dari provinsi Yudea dalam Kekaisaran Romawi. Pengaruh Romawi di Hebron tidak sekuat di beberapa kota besar lainnya seperti Yerusalem. Namun, Romawi tetap berperan dalam pemerintahan dan administrasi wilayah ini. Kekaisaran Romawi membawa pengaruh dalam hal infrastruktur, sistem pemerintahan, dan budaya di wilayah tersebut. Romawi terkenal karena membangun banyak kota dan struktur penting di wilayah yang mereka kuasai, tetapi Hebron tetap lebih banyak dikenal sebagai kota yang memiliki keterkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim dalam tradisi agama daripada sebagai pusat kekuasaan Romawi. Dalam Islam, meskipun pengaruh Romawi kuat di wilayah tersebut, fokus utama tetap pada sejarah para nabi dan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebron memiliki signifikansi yang lebih besar dalam sejarah Islam ketika pasukan Muslim pertama kali memasuki wilayah Palestina pada abad ke-7. Setelah penaklukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi, Hebron Al-Khalil menjadi bagian dari kekhalifahan Islam dan tetap menjadi pusat penting bagi umat Islam. Pada masa itu,
Umar bin Khattab mendirikan masjid di dekat makam Nabi Ibrahim dan memberikan perlindungan kepada penduduk lokal, termasuk penduduk Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut, dengan menjamin kebebasan beragama. Namun, sebelum penaklukan Islam, Hebron pada masa Romawi tidak terlalu diperhatikan sebagai pusat agama atau kebudayaan seperti Yerusalem. Meski demikian, kota ini tetap penting dalam tradisi agama karena kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Dalam pandangan Islam, Hebron, Al-Khalil adalah salah satu dari 4 kota suci dalam Islam yang dikenal sebagai Al-Masjid Al-Arba'ah, 4 masjid suci. 3 kota lainnya adalah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Meskipun Hebron tidak memiliki kedudukan yang sama seperti Mekah dan Madinah, namun kota ini tetap dihormati sebagai tempat penting yang memiliki banyak ikatan sejarah dengan para nabi, terutama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap sebagai salah satu nabi yang sangat dihormati dalam Islam, dan kisah kehidupannya menjadi contoh bagi umat muslim tentang kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran banyak menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, termasuk pengorbanannya yang besar dan pengujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Hebron yang menjadi tempat tinggal dan makam Nabi Ibrahim dianggap sebagai tempat yang sangat suci bagi umat Islam. Meskipun pada masa Romawi, Hebron tidak mengalami banyak peristiwa besar seperti Yerusalem, kota ini tetap terlibat dalam beberapa konflik sepanjang sejarah, terutama dalam periode-periode setelah penaklukan Islam, ketika wilayah ini sering diperebutkan antara berbagai kekuatan, termasuk Kekaisaran Bizantium, Salibis, dan akhirnya Israel modern. Namun, dari perspektif Islam, peran utama Hebron tetap terkait dengan penghormatan terhadap Nabi Ibrahim dan warisannya, serta pengaruh spiritualnya yang besar dalam sejarah keagamaan umat Islam. Secara keseluruhan, sejarah Hebron di masa Romawi kuno dalam pandangan Islam tidak begitu ditekankan dalam teks-teks Islam dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Yerusalem atau Mekah. Namun, Hebron tetap merupakan tempat yang sangat penting karena kaitannya dengan Nabi Ibrahim yang dihormati sebagai salah satu nabi utama dalam Islam. Sebagai kota yang menjadi tempat makam Nabi Ibrahim, Hebron tetap dihormati dalam tradisi Islam dan merupakan simbol kekuatan iman serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebron atau Al-Khalil dikenal sebagai tempat yang dihormati oleh umat Islam karena di sana terdapat makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf. Islam menganggap Nabi Ibrahim sebagai salah satu nabi besar dan sosok yang sangat dihormati, serta sebagai seorang muslim sejati yang patuh kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu, Al-Khalil menjadi salah satu kota suci dalam Islam. Kota ini juga menjadi tempat yang penting dalam sejarah, karena sejak zaman Nabi Ibrahim dan penerusnya, hingga masa Raja Daud dalam tradisi Yahudi, Hebron telah menjadi pusat keberadaan dan penting dalam sejarah peradaban. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, memainkan peran kunci dalam penaklukan wilayah Syam, Syria, yang termasuk Palestina. Setelah penaklukan Yerusalem pada tahun 637 Masehi, pasukan Muslim melanjutkan ekspansi mereka ke wilayah lain di Palestina, termasuk Hebron. Penaklukan Hebron oleh Umar bin Khattab terjadi pada sekitar tahun 637 Masehi, bersamaan dengan masa penaklukan Palestina. Setelah pasukan Islam mengalahkan pasukan Bizantium dalam berbagai pertempuran di wilayah Syam, termasuk di sekitar Yerusalem, Hebron juga jatuh ke tangan Muslim dengan cara damai. Penaklukan Hebron oleh Umar bin Khattab tidak hanya penting dari segi militer, tetapi juga dari segi agama dan politik. Ada beberapa aspek penting yang menunjukkan kenapa peristiwa ini begitu bermakna dalam sejarah Islam.
Salah satu aspek yang paling dikenang dalam sejarah penaklukan Hebron oleh Umar bin Khattab adalah jaminan perlindungan yang diberikan kepada orang-orang non-Muslim, khususnya Kristen dan Yahudi, yang tinggal di kota tersebut. Umar bin Khattab setelah memasuki kota memberikan perjanjian Umar, dikenal sebagai Perjanjian Umariyah, yang menjamin keselamatan, kebebasan beragama, dan hak-hak properti bagi penduduk yang tidak beragama Islam. Perjanjian ini menegaskan bahwa umat Kristen dan Yahudi di bawah pemerintahan Islam dapat menjalankan agama mereka dengan bebas, bahkan di tempat-tempat suci mereka. Setelah penaklukan Hebron, Umar bin Khattab memerintahkan pembangunan masjid di kota ini. Masjid ini dibangun untuk memberikan tempat ibadah bagi umat Islam yang datang untuk mengunjungi kota tersebut. Masjid Al-Khalil di Hebron yang dibangun setelah penaklukan ini menjadi tempat penting dalam sejarah Islam dan simbol penting bagi umat Islam di wilayah tersebut. Salah satu alasan utama kenapa Hebron menjadi sangat penting dalam Islam adalah makam Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saat Umar bin Khattab mengunjungi makam tersebut, beliau sangat menghormati situs tersebut sebagai tempat suci dan berdoa di sana. Menurut tradisi Islam, makam Nabi Ibrahim dan keluarganya dihormati sebagai orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makam mereka menjadi tempat yang dihormati oleh umat Islam. Penaklukan Hebron oleh Umar bin Khattab adalah contoh nyata dari prinsip-prinsip perdamaian dan toleransi dalam pemerintahan Islam. Umar sangat dikenal karena kebijakan beliau yang adil, terutama dalam hal perlindungan terhadap warga non-Muslim. Ini menjadi simbol bagaimana pemerintahan Islam di bawah Umar bertindak sebagai penjaga keamanan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa membedakan agama. Setelah penaklukan Hebron, Islam mulai menyebar lebih jauh di wilayah Palestina. Hebron yang memiliki posisi strategis menjadi salah satu pusat penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Penaklukan ini juga menunjukkan pengaruh kekhalifahan Umayyah yang berkembang pesat pada masa itu, dengan wilayah yang meluas ke banyak bagian dunia, termasuk Afrika Utara, Asia Barat, dan Eropa Selatan. Kebijakan Umar bin Khattab dalam menghadapi penduduk non-Muslim, khususnya di wilayah seperti Hebron, menjadi contoh bagi generasi berikutnya tentang bagaimana pemerintahan Islam dapat mengelola keberagaman dan menjaga kedamaian antaragama. Umar terkenal karena kearifannya dalam menerapkan kebijakan yang adil dan penuh toleransi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, termasuk Yahudi dan Kristen yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam. Penaklukan Hebron oleh Umar bin Khattab adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga dimensi agama, politik, dan sosial. Penaklukan ini menegaskan posisi Hebron sebagai kota suci dalam Islam dan simbol keberagaman agama di wilayah tersebut. Dalam konteks pemerintahan Islam, tindakan Umar bin Khattab mencerminkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan perlindungan terhadap hak-hak agama lain yang menjadi bagian penting dalam sejarah pemerintahan Islam di Palestina. Selain itu, kota ini menjadi simbol penting dalam sejarah Islam, terutama pada masa pemerintahan dua dinasti besar, Umayyah dan Abbasiyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti pertama yang memerintah kekhalifahan Islam setelah wafatnya Rasulullah Muhammad, dan mereka memerintah dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Pada masa ini wilayah Hebron berada di bawah pemerintahan kekhalifahan Umayyah, dan kota ini tetap menjadi tempat yang sangat penting bagi umat Islam. Pembangunan dan pemeliharaan situs keagamaan pada masa Khalifah Umayyah, terutama di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, terdapat perhatian khusus terhadap pemeliharaan situs-situs Islam penting, termasuk di Hebron. Pada masa ini,
pembangunan tempat peristirahatan Nabi Ibrahim dan keluarganya di Maqbarah Al-Khalil, makam Nabi Ibrahim, mulai mendapat perhatian lebih besar. Masjid yang dibangun di dekat makam tersebut menjadi pusat ibadah dan perhatian bagi umat Islam yang datang untuk berziarah. Makam Nabi Ibrahim adalah salah satu tempat suci dalam Islam, dan Khalifah Umayyah berusaha menjaga dan memperindah situs tersebut. Ekspansi wilayah dan pengaruh Umayyah di Palestina Hebron sebagai bagian dari wilayah Jun Filistin, Provinsi Palestina dalam administrasi Umayyah, terus berkembang sebagai pusat administratif dan ekonomi. Di bawah dinasti Umayyah, wilayah Palestina, termasuk Hebron, menjadi bagian integral dari dunia Islam dan pusat perdagangan serta pendidikan berkembang di kota-kota besar seperti Damaskus, ibu kota kekhalifahan Umayyah. Peran militer dan strategis Hebron yang terletak di Judean Hills di selatan Yerusalem juga memiliki posisi strategis yang penting. Pada masa pemerintahan Umayyah, daerah ini menjadi titik penghubung antara wilayah-wilayah besar kekhalifahan dan kota-kota di Palestina memiliki jalur perdagangan yang menghubungkan Syam, Suriah dengan wilayah Hijaz. Dengan demikian, kota ini menjadi penting, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun militer. Setelah kejatuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah mengambil alih pemerintahan Islam dan memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Baghdad. Meski ibu kota berpindah, wilayah Palestina tetap berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, dan Hebron tetap menjadi salah satu kota yang signifikan dalam sejarah Islam. Pemeliharaan dan pengembangan situs keagamaan dinasti Abbasiyah memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan dan pemeliharaan situs-situs Islam yang bersejarah, termasuk di Hebron. Makam Nabi Ibrahim tetap menjadi tujuan utama ziarah bagi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Abbasiyah juga memperkuat struktur keagamaan dan pendidikan Islam di Palestina dengan membangun madrasah-madrasah dan memperkenalkan lebih banyak ulama dan pemikir Islam yang mengunjungi kota ini. Kontrol politik dan ekonomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, kota-kota di Palestina, termasuk Hebron, seringkali mengalami gangguan politik akibat pergeseran kekuasaan antara kekhalifahan Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan lokal yang muncul. Namun, Palestina tetap menjadi wilayah yang penting dalam perdagangan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi tempat pertemuan antara budaya Islam dan budaya lokal. Hebron sebagai pusat keagamaan dan budaya. Pada masa Abbasiyah, Hebron tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat budaya dan ilmiah. Banyak ilmuwan dan ulama dari berbagai belahan dunia Islam datang ke wilayah ini untuk mempelajari fiqh, hukum Islam, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Selain itu, perkembangan arsitektur Islam pada masa ini juga dapat dilihat dalam pembangunan masjid dan kompleks keagamaan yang mengelilingi makam Nabi Ibrahim dan area sekitar kota, masa kejayaan Abbasiyah di Palestina. Meskipun Abbasiyah menghadapi berbagai tantangan internal, seperti pemberontakan dan serangan dari pihak luar, seperti Seljuk dan Fatimiyah, mereka tetap berusaha mempertahankan pengaruh di wilayah Palestina, termasuk Hebron. Pada masa ini, Palestina terus menjadi wilayah yang subur dan penting dalam dunia Islam. Kehidupan sosial dan keagamaan di Hebron. Pada masa Abbasiyah, kehidupan sosial dan keagamaan di Hebron berkembang pesat. Kota ini menjadi rumah bagi banyak orang-orang sufi yang mendirikan tempat-tempat pengajian dan ziarah. Umat Islam yang datang ke makam Nabi Ibrahim mempercayai bahwa berziarah ke tempat ini membawa berkah. Dan banyak orang datang untuk mencari doa dan petunjuk spiritual. Selain itu, Hebron dikenal dengan pengrajinannya, terutama pengrajin tembikar dan kerajinan tangan yang menjadi terkenal di kalangan pedagang dari dunia Islam. Pada akhir masa Abbasiyah,
wilayah Palestina termasuk Hebron mulai mengalami penurunan pengaruh akibat munculnya perang salib yang dimulai pada akhir abad ke-11. Sejarah Hebron selama masa Abbasiyah dan sebelumnya tidak terlepas dari perubahan besar yang terjadi di dunia Islam. Namun Hebron tetap mempertahankan signifikansinya sebagai kota suci dan pusat keagamaan. Hebron selama masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah tetap menjadi kota yang sangat penting dalam sejarah Islam, baik dari segi keagamaan, ekonomi, maupun budaya. Makam Nabi Ibrahim dan situs keagamaan lainnya di Hebron tetap menjadi titik pusat ziarah dan perhatian bagi umat Islam dari seluruh dunia. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah memainkan peran besar dalam memelihara dan mengembangkan kota ini, baik melalui pembangunan fisik, penyebaran ilmu, maupun pengelolaan politik yang terus menguatkan tempat ini dalam konteks Islam. Pada abad ke-13, Mongol menjadi salah satu kekuatan paling mengerikan di dunia dengan menaklukkan wilayah yang luas, termasuk Asia Tengah, Timur Tengah, dan sebagian besar Asia Barat. Pada awalnya, Mongol dipimpin oleh Genghis Khan dan kemudian oleh cucunya, Hulagu Khan, yang memimpin invasi besar ke wilayah Baghdad dan wilayah-wilayah lain di Masyriq, wilayah timur dekat. Pasukan Mongol dengan taktik militer yang luar biasa berhasil menaklukkan banyak kota besar dan negara-negara yang ada di wilayah Islam pada saat itu. Pada abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil menaklukkan beberapa wilayah besar, termasuk Baghdad pada tahun 1258, yang menyebabkan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Namun, meskipun pasukan Mongol sudah mendekati Syria dan wilayah lain di Levan, Hebron tidak langsung menjadi sasaran utama dalam kampanye Mongol tersebut. Namun, dalam sejarah versi Islam, Mongol pada akhirnya datang ke Palestina dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaannya lebih jauh ke wilayah Syam, Syria, Lebanon, Palestina. Meskipun Hebron bukan kota utama yang dikuasai dalam invasi Mongol, pasukan Mongol memang sempat menguasai beberapa bagian wilayah Palestina, termasuk kota-kota besar seperti Damaskus dan Yerusalem pada pertengahan abad ke-13. Invasi ini membawa ketegangan yang besar dalam dunia Islam dan menimbulkan rasa takut akan ancaman Mongol yang sangat kuat. Setelah invasi Mongol ke wilayah Levan dan Mesopotamia, Mongol berusaha untuk menguasai lebih banyak wilayah Syam, termasuk Yerusalem dan Hebron. Namun, pada saat yang sama, wilayah Syam dan Palestina sudah berada di bawah kekuasaan Mamluk, sebuah dinasti yang muncul setelah kejatuhan dinasti Ayyubiyah. Perang antara Mongol dan Mamluk. Meskipun pada awalnya Mongol berhasil menaklukkan beberapa wilayah, pasukan Mamluk yang berpusat di Mesir melancarkan perlawanan keras terhadap pasukan Mongol. Pada tahun 1260, pasukan Mamluk di bawah komando Qutus dan Baibars berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut yang terjadi di Palestina dekat Jenin. Kemenangan ini sangat penting karena mencegah ekspansi lebih jauh dari pasukan Mongol ke wilayah Syam dan Mesir. Hebron dan Palestina di bawah Mamluk. Setelah kekalahan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut, wilayah Palestina, termasuk Hebron, tetap berada di bawah kekuasaan Mamluk yang semakin kuat. Dinasti Mamluk berkuasa di wilayah ini selama beberapa abad, dan mereka melakukan banyak pembangunan dan pemeliharaan situs-situs penting Islam, termasuk yang terletak di Hebron. Bagi umat Islam, kedatangan Mongol di wilayah Syam dan Palestina memiliki dampak sosial dan keagamaan yang besar. Meski Mongol dikenal karena kekuatan militernya yang luar biasa, mereka juga menghadapi tantangan dalam menghadapi agama Islam dan budaya Islam yang sangat kuat di wilayah tersebut. Setelah menguasai wilayah-wilayah Islam, sebagian besar pasukan Mongol
yang dipimpin oleh Hulagu Khan mengadopsi agama Islam, terutama setelah mengalahkan pasukan Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi bagian dari masyarakat Islam, termasuk beberapa keturunan Mongol yang kemudian bergabung dalam struktur politik dan sosial dunia Islam. Di Hebron, keberadaan makam Nabi Ibrahim merupakan salah satu situs suci terpenting bagi umat Islam yang dikenal dengan nama Al-Masjid Al-Ibrahimi. Kota ini tidak hanya penting bagi Islam, tetapi juga bagi Yahudi dan Kristen, karena merupakan tempat pemakaman Nabi Ibrahim dan keluarganya, seperti Siti Sarah, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Selama periode Mongol, kota ini tidak banyak mengalami perubahan fisik yang signifikan, tetapi situasi politik yang berubah dan ketegangan yang terjadi di wilayah ini mungkin memengaruhi kehidupan umat Islam di kota tersebut. Setelah kekalahan besar pasukan Mongol di Ain Jalut, wilayah Syam dan Palestina, termasuk Hebron, kembali ke dalam kekuasaan Mamluk yang mengembalikan stabilitas dan perlindungan terhadap situs-situs keagamaan dan budaya Islam di wilayah tersebut. Dalam masa pemerintahan Mamluk, Hebron dan banyak kota-kota lainnya di Palestina menikmati periode keamanan relatif meskipun adanya ancaman dari pasukan luar. Sejarah Hebron di masa Mongol dari perspektif Islam menggambarkan peran kota ini dalam konteks lebih besar dari pertempuran antara pasukan Mongol dan Mamluk. Meskipun Hebron tidak langsung menjadi sasaran utama selama invasi Mongol, peran kota ini sebagai situs keagamaan dan politik tetap signifikan bagi umat Islam. Penaklukan Mongol membawa ketegangan bagi dunia Islam, namun pada akhirnya Mamluk berhasil mempertahankan kekuasaan atas wilayah Syam dan Palestina, termasuk Hebron, dan mengembalikan stabilitas di kawasan tersebut. Sepanjang sejarah, kota ini telah mengalami berbagai perubahan kekuasaan dan pemerintahan dari berbagai dinasti Islam. Berikut adalah sejarah Hebron dalam konteks dinasti Mamluk, Ayyubiyah, Fatimiyah, dan Seljuk. Dinasti Seljuk merupakan salah satu kekuatan besar Islam pada abad ke-11 yang berpengaruh di wilayah Anatolia, Iran, dan sebagian besar Syria serta Palestina. Mereka memerintah sebagai penguasa di bawah Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Namun dalam kenyataannya, mereka memiliki kekuasaan penuh atas wilayah yang luas. Pada masa pemerintahan Seljuk, Palestina termasuk Hebron berada di bawah pengaruh mereka. Dinasti Seljuk terkenal dengan penguatan pemerintahan pusat dan penyebaran Islam Sunni. Mereka juga memperkenalkan kebijakan yang lebih teratur terkait administrasi, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Islam, meskipun mereka lebih fokus pada pengembangan wilayah Anatolia dan Irak. Di bawah pemerintahan Seljuk, kota Hebron menjadi bagian dari wilayah yang dihormati sebagai tempat suci. Meskipun pada masa ini tidak banyak dokumentasi spesifik mengenai aktivitas Seljuk di Hebron, penting untuk dicatat bahwa mereka mempertahankan dan melindungi situs-situs keagamaan, termasuk Masjid Ibrahim yang terkenal sebagai tempat pemakaman Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dinasti Fatimiyah adalah kekhalifahan Syiah Ismailiyah yang berkuasa dari abad ke-10 hingga awal abad ke-12. Pusat pemerintahan mereka terletak di Kairo, Mesir. Namun mereka memiliki pengaruh yang luas di Palestina dan wilayah-wilayah sekitar Laut Tengah. Selama pemerintahan Fatimiyah, Hebron tetap menjadi kota yang penting, baik dari segi agama maupun politik. Fatimiyah terkenal dengan kontribusi mereka terhadap pembangunan dan renovasi tempat-tempat suci Islam, termasuk masjid dan makam-makam Nabi yang dianggap penting oleh umat Muslim. Dalam hal ini, mereka merawat Masjid Ibrahim di Hebron dan memperbaiki struktur serta keamanannya. Meskipun mayoritas pemerintahan Fatimiyah lebih berfokus pada pengembangan Kairo dan Mesir. Meskipun Fatimiyah adalah Syiah,
Mereka memiliki kebijakan toleransi terhadap kelompok Sunni yang memfasilitasi perkembangan kehidupan religius yang relatif harmonis di wilayah seperti Hebron, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam Sunni. Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi terkenal karena peranannya dalam Perang Salib dan penaklukan kembali Yerusalem dari tentara salib pada 1187. Dinasti ini memerintah sebagian besar wilayah Mesir, Syria, dan Palestina. Setelah kemenangan Salahuddin di Perang Salib kedua, Ayyubiyah menguasai wilayah Palestina termasuk Hebron. Di bawah pemerintahan Ayyubiyah, Hebron berkembang pesat sebagai pusat kekuatan Islam dan pusat spiritual. Masjid Ibrahim dijaga dengan sangat hati-hati dan Salahuddin juga memastikan bahwa umat Muslim dapat mengakses tempat-tempat suci tanpa hambatan dari pasukan Kristen. Selama masa pemerintahan Ayyubiyah, masjid dan tempat-tempat suci Islam di Hebron diperbaiki dan direnovasi. Ayyubiyah juga terkenal dengan kebijakan mereka yang mendukung pembangunan dan perawatan situs-situs keagamaan yang mencakup memperbaiki dan memperluas tempat-tempat suci, termasuk Maqam Ibrahim. Dinasti Mamluk merupakan salah satu dinasti yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam, yang berkuasa di Mesir dan Syria dari abad ke-13 hingga awal abad ke-12 ke-16. Mereka adalah kelompok tentara yang awalnya berasal dari budak-budak yang kemudian merebut kekuasaan dan memerintah dengan keras di wilayah tersebut. Pada masa Mamluk, Hebron tetap menjadi pusat penting dalam dunia Islam. Mereka menguasai wilayah ini setelah menghancurkan pasukan salib pada awal abad ke-13 dan menguasai sebagian besar Palestina. Pada masa pemerintahan Mamluk, kota Hebron dilindungi dengan baik dan dipertahankan sebagai bagian dari teritori Islam. Mamluk terkenal dengan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan tempat-tempat suci. Mamluk seringkali membangun masjid, sekolah Islam, dan infrastruktur lainnya di wilayah yang mereka kuasai. Di Hebron, mereka memperbaiki Masjid Ibrahim, menjadikannya lebih megah, dan memastikan bahwa umat Islam dapat melakukan ziarah dengan aman. Mamluk juga terkenal dengan kebijakan untuk memperkuat kekuatan militer mereka dan menjalin hubungan baik dengan kelompok-kelompok sufi dan ulama setempat yang juga menghormati kota ini. Selama pemerintahan Mamluk, Hebron menjadi pusat kehidupan keagamaan yang penting dengan para ulama yang aktif mengajar dan mendalami agama di sana. Hebron juga dikenal sebagai kota perdagangan yang berkembang pesat. Meskipun di bawah pengaruh Mamluk, kota ini tetap dipandang sebagai kota keagamaan dan spiritual. Sejarah Hebron dari masa Mamluk, Ayyubiyah, Fatimiyah, hingga Seljuk mencerminkan peran penting kota ini dalam dunia Islam sepanjang sejarah. Meskipun kekuasaan berganti-ganti, kota ini selalu dihormati sebagai tempat suci dan pusat spiritual. Selama masa Ayyubiyah dan Mamluk, tempat-tempat suci Islam seperti Masjid Ibrahim dipelihara dan diperkuat, menunjukkan perhatian besar terhadap pelestarian situs-situs agama yang penting bagi umat Islam. Hebron tetap menjadi simbol dari sejarah Islam yang kaya dan bagian integral dari warisan peradaban Islam. Dalam era modern, sejarah Hebron dipengaruhi oleh perubahan besar dalam politik regional, terutama setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan pembentukan mandat Palestina oleh Inggris pada awal abad ke-20, serta pembentukan negara Israel pada 1948. Selama masa mandat Palestina di bawah penguasaan Inggris, Hebron tetap menjadi kota yang sebagian besar dihuni oleh penduduk Arab, dengan banyak penduduk Muslim dan juga komunitas Yahudi yang kecil. Pada periode ini, hubungan antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina menjadi semakin tegang, terutama menjelang berakhirnya mandat Inggris dan rencana pembentukan negara Israel. Pada tahun 1929,
terjadi kerusuhan Hebron, di mana ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab memuncak, dan sejumlah besar orang Yahudi dibunuh oleh orang Arab, serta banyak orang Arab kehilangan nyawa mereka dalam peristiwa serangan balasan. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam dalam hubungan antar komunitas di kota tersebut. Setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948, Hebron berada di wilayah yang termasuk dalam tepi barat, yang pada awalnya dikuasai oleh Yordania. Selama periode ini, umat Muslim di Hebron mengalami banyak pembatasan dan tantangan, tetapi kota ini tetap menjadi pusat penting bagi mereka. Pada tahun 1967, dalam Perang 6 Hari, Israel merebut tepi barat, termasuk Hebron dari Yordania, dan menguasai wilayah tersebut hingga saat ini. Setelah Perang 6 Hari, kota Hebron, seperti banyak wilayah lain di tepi barat, berada di bawah pendudukan militer Israel. Hebron menjadi simbol penting dalam konflik Israel-Palestina, dengan ketegangan yang tinggi antara Israel dan Palestina. Kota ini juga menjadi pusat ketegangan terkait dengan permukiman Yahudi yang dibangun di tengah-tengah kota, yang sangat kontroversial di mata dunia internasional dan dianggap ilegal menurut hukum internasional. Masjid Al-Ibrahimi atau Kubur Ibrahim kembali menjadi titik konflik utama antara komunitas Muslim dan Yahudi. Pada tahun 1994, sebuah penembakan yang dilakukan oleh Baruch Goldstein, seorang pemukim Yahudi, di dalam masjid tersebut menyebabkan pembantaian terhadap lebih dari 20 orang Palestina yang sedang melaksanakan ibadah, yang memperburuk hubungan antar komunitas. Selain itu, Hebron menjadi pusat dari beberapa perjanjian Oslo pada tahun 90 tahun, yang berusaha mengatur pembagian kekuasaan antara Israel dan Palestina di tepi barat. Namun, perjanjian ini tidak pernah sepenuhnya berhasil menghentikan ketegangan yang ada. Saat ini, Hebron adalah salah satu kota paling terpolarisasi dalam konflik Israel-Palestina. Sebagian besar kota ini dihuni oleh penduduk Arab Palestina, sementara beberapa ribu pemukim Yahudi tinggal di daerah yang sangat terjaga di pusat kota, di bawah perlindungan pasukan militer Israel. Kehidupan sehari-hari di Hebron penuh dengan ketegangan dan pengawasan militer yang ketat, dengan pembatasan terhadap pergerakan dan hak-hak warga Palestina. Hebron adalah kota yang penuh dengan sejarah, baik dari perspektif Islam maupun Yahudi, dan dalam era modern, kota ini menjadi simbol konflik yang lebih besar di Palestina. Dalam pandangan Islam, Hebron bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga representasi dari perjuangan umat Islam untuk mempertahankan tempat-tempat suci mereka, sekaligus simbol kesetiaan terhadap ajaran Nabi Ibrahim dan sejarah panjang keberadaan Islam di semenanjung Arab. Ketegangan yang ada di Hebron hingga saat ini menunjukkan betapa pentingnya kota ini dalam konteks sejarah dan politik di wilayah tersebut.